Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Multikultural. Adapun subbab pembahasan dalam makalah kami ada 5. Yang pertama yaitu mengenai makna nilai, yang kedua yaitu mengenai prinsip dasar pendidikan multikultural, yang ketiga mengenai orientasi nilai pendidikan multikultural, yang keempat mengenai karakteristik nilai pendidikan multikultural, dan yang kelima mengenai nilai inti atau core value pendidikan multikultural. Pembahasan yang pertama mengenai makna nilai. Nilai itu bersifat luas dan abstrak. Nilai diartikan sebagai sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia atau masyarakat. Timbulnya nilai ini berawal dari pandangan hidup suatu masyarakat, yang mana pandangan hidup itu berawal dari sikap manusia terhadap Tuhan, terhadap sesamanya, maupun terhadap alam semesta. Kemudian sikap itu diwujudkan atau dibentuk melalui pengalaman yang didasarkan pada sejarah kehidupan dari masyarakat yang bersangkutan. Kemudian mengenai standar kebenaran dari nilai. Jadi, nilai itu memiliki standar kebenaran, yakni diinginkan oleh semua orang dan juga layak dihormati. Namun ironisnya, meskipun nilai banyak dihormati, namun juga jarang ditaati oleh manusia atau masyarakat. Kendati demikian, nilai itulah yang menentukan suasana dalam kehidupan suatu masyarakat. Oleh karena itu, setiap manusia itu selalu memperjuangkan dan membela nilai-nilai dasar, yang mana nilai dasar tersebut antara lain nilai-nilai keadilan, nilai persamaan atau kesetaraan, nilai perdamaian, nilai kebaikan, nilai kasih sayang, dan lain sebagainya. Dan nilai-nilai dasar itulah yang akan menyatukan umat manusia dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, baik perbedaan kebudayaan, agama, ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Dan perjuangan serta pembelaan terhadap nilai-nilai dasar itulah yang menjadi bukti atau yang menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu pada dasarnya memiliki martabat dan juga cita-cita yang sama. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwasanya nilai itu merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat, sesuatu yang diterima oleh masyarakat, sesuatu yang berkembang dan juga dipedomani oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar pendidikan multikultural. Menurut Tilaar, prinsip dasar pendidikan multikultural antara lain yang pertama yaitu pendidikan multikultural berdasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia atau equity pedagogi. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural ditujukan kepada terciptanya manusia yang cerdas dan juga mampu mengembangkan pribadinya serta menguasai ilmu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini telah mengetahui arah serta nilai baik dan buruk yang dibawanya. Selanjutnya pemaparan materi mengenai orientasi nilai pendidikan multikultural akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama yang menjelaskan mengenai makna nilai dan prinsip dasar pendidikan multikultural. Baik, sekarang yang ketiga yaitu orientasi nilai pendidikan multikultural. Orientasi nilai pendidikan multikultural merupakan kedudukan yang penting karena kerangka pendidikan multikultural agar pendidikan tersebut tidak kehilangan arah dan tujuan. Adapun orientasi nilai pendidikan multikultural meliputi 5 poin. Yang pertama yaitu orientasi kemanusiaan, yang kedua orientasi kebersamaan, yang ketiga orientasi kesejahteraan, yang keempat orientasi proporsionalitas, yang kelima orientasi mengakui pluralitas dan heterogenitas.
Yang pertama, orientasi kemanusiaan. Manusia atau humanisme merupakan sebuah nilai kodati yang menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam multikultural mencakup dua tujuan, yakni tujuan yang bertujuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk membentuk karakter atau karakter building. Kemanusiaan bersifat universal atau global, di mana semua suku, aliran, ras, golongan, dan agama. Dengan demikian, pranata pendidikan yang dibangun tidak bersifat mendominasi, akan tetapi kompetisi atau bebas. Orientasi demikian memunculkan manusia yang humanis tanpa kehilangan jati dirinya. Yang kedua, orientasi kebersamaan. Kebersamaan atau kooperatisme merupakan sebuah nilai yang efektif dalam masyarakat yang plural dan heterogen. Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang sama sekali tidak lepas dari yang kebersamaan yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, lingkungan, negara, bahkan Tuhannya. Dengan demikian diharapkan muncullah manusia yang aktif, kreatif, toleran, tenggang rasa, yang memiliki rasa yang mendalam dan terbuka. Dan yang ketiga, orientasi kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud di sini adalah kondisi sosial yang menjadi harapan untuk semua orang. Kondisi terhadap kesejahteraan harus dibuktikan dengan perilaku menuju terciptanya kesejahteraan. Kesejahteraan yang selama ini hanya digunakan sebagai slogan, kesejahteraan yang sering dilontarkan di publik, namun jarang sekali menemukan ide-ide pemecahan atau tanda-tanda kesejahteraan akan terwujud. Dalam hal ini, pendidikan multikultural mengorientasikan kesejahteraan dengan asumsi membawa kesejahteraan yang menjadi orientasi pendidikan multikultural ialah yang bukan hanya bersifat materi, tetapi juga yang bersifat spiritual. Kesejahteraan yang dimaksud bukan terjebak dalam penemuan kebutuhan materi yang berlebihan dan sama banyaknya oleh semua orang, melainkan yang menjadi orientasi adalah bahwa masyarakat secara sadar dan tidak dipaksa mengatakan bahwa dirinya telah sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, dihargai dan diakui oleh orang lain. Konsekuensi yang mungkin terjadi adalah adanya kedamaian di mana semua yang merasa aman, dihargai, diakui dan diperlukan sebagai manusia oleh semua pihak yang berinteraksi secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat adalah orientasi proporsional. Adil diartikan profesional dan proporsional. Proporsional dalam orientasi pendidikan multikultural merupakan nilai yang dipandang dari aspek apapun adalah sangat tepat. Kemudian ketetapan di sini tidak diartikan sebagai ketetapan yang rigid dalam arti hanya menggunakan salah satu perimbangan, misalnya perimbangan kualitas intelektual dan kualitas kuantitasnya, melainkan ketetapan yang ditinjau dari. Yang kelima adalah orientasi mengakui pluralitas dan heterogenitas. Pluralitas dan heterogenitas merupakan kenyataan yang tidak bisa ditindas dengan fasih, dengan memunculkan sifat fanatisme terhadap kebenaran yang diyakini oleh sekelompok orang. Pemaksaan kehendak untuk menerima pendapat, pemikiran, teori, kebijakan, sistem pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik tidak sesuai dengan pendidikan multikultural. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Alif Ilham Kusuma Putra, kelompok 5. Di sini saya akan meneruskan poin pembahasan dari kelompok kami. Saya di sini akan membahas poin keempat dan juga poin kelima dari makalah kami. Yang poin keempat yakni adalah
karakteristik nilai pendidikan multikultural. Poin keempat ini mempunyai 3 poin utama. Yang pertama yakni berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap mengakui, menerima, serta menghargai keberagaman. Selanjutnya yakni pembahasan berikutnya, poin kelima dari pokok pembahasan kami, yakni adalah nilai-nilai inti pendidikan multikultural. Nilai-nilai inti pendidikan multikultural sendiri ada 4. Yang pertama yakni apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yakni pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia. Serta yang ketiga pengembangan masyarakat dunia. Dan yang terakhir atau yang keempat yakni adalah pengembangan masyarakat terhadap planet bumi. Mungkin sedikit pembahasan bahwasanya yang mana inti pendidikan multikultural dan juga karakteristik pendidikan multikultural yang sudah saya sampaikan tadi, tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan multikultural itu mempunyai karakteristiknya yang tersendiri, khas, dan juga nilai-nilai inti yang mana di situ adalah suatu bobot yang dipertimbangkan ketika nilai pendidikan multikultural itu tidak disampaikan. Jadi kurang lebih karakteristik dan nilai-nilai inti pendidikan multikultural itu juga salah satu aspek yang mana itu adalah penting dan mesti diperhatikan dalam pendidikan multikultural itu sendiri. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Saya mewakili kelompok 5. Mohon maaf apabila presentasi dari kelompok kami banyak kesalahan. Kami mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.